Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa dong pastinya. Oh tentu saja. Oh iya, kita mau mulai ibadah kita nih hari ini. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Kak Kesya, terus ada Kak Jo. Halo. Terus di belakang ada pemain musik ganteng-ganteng nih. Kak siapa? Kak Sen. Kak Sen. Terus satunya lagi Kak Ki, Kiel. Kak Kiel. Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu jangan lupa adik-adik siapkan terlebih dahulu Alkitabnya sama persembahannya. Duduk yang rapi, jangan lupa. Benar, biar nanti pas ibadah enggak, ih mana Alkitabku ya, mana persembahanku, enggak gitu, oke? Nah, kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, Haleluya. tepuk tangan wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata, Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. tepuk tangan wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, Mari kita bersukaria. bukankah Yesus berkata Damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami dapat berkumpul meskipun via online untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih Kak. Kita mau melanjutkan ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Kepak-kepakan tangannya. Ayo berdiri semuanya ya, ikutin gerakannya. Kepak-kepakan tangannya, digel-gel kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke ke kanan. lagi. Kepak-kepakan tangannya, Digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri, goyang kanan, goyang ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, ke kiri,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Christine. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam hati. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak semua, tetap sukacita ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian untuk Tuhan. Sekarang waktunya semua duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini nggak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang mungkin semuanya sudah pernah dengar namanya. Dia seorang raja Israel yang pertama. Ada yang tahu namanya siapa? Iya benar, namanya Saul. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, semuanya kakak akan berikan satu video animasi sebelum kita masuk membaca firman Tuhan di Alkitab. Semua duduk manis dan perhatikan ya. Saul Raja Israel pertama, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab 1 Samuel pasal 8-15. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Tetapi, bangsa Israel tidak mau dipimpin hakim lagi, mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama, dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba dan lembu dari Amalek kepada Tuhan.
Tetapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Nah, anak-anak tadi sudah melihat ya animasi tentang Raja Saul. Nah, kalau kita perhatikan tadi animasinya tentang Raja Saul, raja pertama orang Israel. Raja yang Tuhan sendiri pilih untuk menjadi raja atas umatnya, orang Israel. Dipilih oleh Nabi Samuel. Nah, hari ini kita akan dengar cerita tentang Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan. Kok bisa ya? Yang tadinya Tuhan pilih, lalu sekarang Tuhan sendiri yang menolak Raja Saul. Kenapa ya? Nah, kalau kita mau tahu, semua ambil Alkitab, kita akan buka firman Tuhan. Kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-35. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, kita baca. Kalau firman Tuhan ini panjang ya, tapi kakak akan ceritakan singkatnya dan kita akan baca dari ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, adik-adik, ini kata-katanya Nabi Samuel kepada Raja Saul. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa Nabi Samuel sampai berkata seperti itu ya? Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, ternyata Raja Saul melakukan satu dosa terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Apa yang Raja Saul lakukan? Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, apa yang Tuhan suruh Raja Saul lakukan, ternyata tidak dilakukan oleh Raja Saul. Karena itu Tuhan marah sekali kepada Raja Saul. Nah, sekalipun Raja Saul mempersembahkan semua korban bakaran, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena Raja Saul tidak taat. Tuhan tidak mau diberi persembahan karena ketidaktaatan Raja Saul. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita melihat ceritanya Raja Saul ini, kira-kira kenapa ya Tuhan sampai marah sekali? Padahal kan kesalahannya cuman, kalau secara manusia hanya kesalahan kecil. Toh juga akhirnya Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan yang bagus-bagus. Jadi Raja Saul disuruh oleh Tuhan untuk menghabisi semua domba, harta, raja, orang apa? Orang Amalek. Tapi Raja Saul tidak melakukan itu. Dia pilih yang bagus-bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sekilas kalau kita lihat baik ya niatnya,
tapi Tuhan tidak suka. Karena yang Tuhan suruh bukan seperti itu. Jadi anak-anak semuanya, mana yang lebih baik? Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang menurut kita baik, yang menurut kita bagus, atau kita belajar taat kepada Tuhan. Nah, semuanya anak-anak coba ya, kita semua belajar untuk taat apa yang firman Tuhan bilang. Kalau Tuhan suruh A, lakukan A. Kalau Tuhan suruh B, lakukan B. Kenapa? Karena semua itu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah bentuk kasih kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita masih kecil, tapi kita harus belajar taat sejak kita masih kecil. Jangan sampai seperti Raja Saul, sudah susah payah, tapi ternyata Tuhan tolak sebagai raja. Bahkan juga Tuhan tolak kehadiran Saul di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka. Berkat Tuhan pun juga tidak hadir lagi. Urapan Tuhan tidak hadir lagi bagi Saul. Siapa yang di sini tidak mau diberkati Tuhan? Semuanya mau ya. Siapa yang tidak mau dekat dengan Tuhan? Semuanya mau. Maka dari itu kita semua belajar untuk taat kepada Tuhan. Apapun itu. Contoh yang paling gampang untuk kita belajar terhadap Tuhan apa? Misal rajin baca Alkitab, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan belajar taat, kalau kita sudah janji Tuhan Yesus, aku janji berdoa, tiap bangun tidur aku mau renungan, tiap bangun tidur aku mau baca satu pasal, satu ayat. Kita belajar taat ya. Jangan sampai hari ini baca, besok enggak, 2 hari lagi baca, seminggu lagi enggak, kayak gitu. Jadi Tuhan itu sangat suka pada anak yang taat dan setia. Nah, adik-adik semua sudah dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua lagi untuk punya komitmen, punya janji di hadapan Tuhan. Iya Tuhan Yesus, karena aku mengasihi Tuhan, aku mau belajar taat kepada Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Waktu kita belajar, waktu kita main, waktu kita ibadah, waktu kita jalan-jalan, waktu kita di rumah sendirian, kita belajar untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Karena semua itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Itu ya anak-anak ya, semuanya janji sendiri ya sama Tuhan. Karena seperti kakak atau orang tua tidak bisa mengawasi terus-menerus, tapi Tuhan Yesus melihat siapa yang taat, siapa yang setia, dan Tuhan memperhatikan semua itu. Oke, sekarang karena semuanya sudah dengar firman Tuhan, ada satu ayat hafalan untuk kita semua yang bisa kita hafalkan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22 yang B. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, semuanya perhatikan ya, mendengarkan itu jauh lebih baik, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita semua belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa sama-sama ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami lagi firman Tuhan untuk kami boleh dengarkan, untuk kami boleh renungkan. Terima kasih Tuhan menegur kami lewat firman Tuhan yang sudah kami baca. Tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan kepada orang tua kami, orang-orang yang mengasihi kami. Biarlah setiap kami menjadi anak yang sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih. Materaikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran setiap kami, anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap hari Tuhan menolong kami. Kami boleh berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita akan dipimpin doa oleh Kak Jo. Nah, adik-adik, sebelum berdoa kita lipat tangan, tutup mata, dan kita satu doa. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Christine. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kami dan buat bersama kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat satu pujian Happy Ya Ya Ya. Saya Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, jadi impian cintaku semakin membalas lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, jadi impian cintaku. semakin mendalam. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum tutup dengan doa, kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. Ya, 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 jawab ya, 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 dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. jawab ya, 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 jawab ya, 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 jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, ya, ya, ya. Oh giranglah, oh Giranglah Nah, adik-adik, anak-anak semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa
bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan. Sepanjang kami beribadah, kami sudah memuji Tuhan. Bahkan juga kami boleh dengar cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tolong kami semua supaya kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia, yang selalu mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan Yesus juga terus memberkati kami. Waktu kami bermain, waktu kami belajar, apapun yang kami perbuat, biarlah kami semua menjadi anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Boleh nggak boleh? Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Cita. Jadi kita mau berdoa Tuhan, haleluya, amin. Boleh Kak Cita? Apa sih? Jo itu doain apa? Jo, mau kasih nggak Jo tadi doain apa? Berkati? Terima kasih banget. Nanti persembahan Kak. Bin. Di situ tadi